Yo, jika sesuatu terjadi, segera hubungi aku, ucap Marcelo kepada Yo yang akan segera berangkat menuju rumah sakit. Baik, Tuan. Mobil yang dikemudikan oleh bodyguard itu pun segera meluncur, meninggalkan mansion bersama Sofia dan Yo di dalamnya. Apa Bu Sri akan baik-baik saja, Dat? Tanya Marisa cemas. Marcelo merengkuh tubuh Marisa kemudian menuntunnya memasuki kediaman mereka. Kita berdoa saja, semoga Bu Sri baik-baik saja, Ca. Marcelo memperhatikan bando berbentuk telinga macan yang masih menempel di kepala Marisa dan hal itu membuatnya tersenyum. Apalagi saat ia membayangkan wanita itu lengkap dengan lingerie berekor yang tadi dikenakannya. Terlihat sangat lucu dan menggemaskan. Marisa memeluk pinggang Marcelo sambil menyandarkan kepalanya di pundak lelaki itu. Dedi, aku jadi merasa bersalah. Karena permintaan bodohku yang memaksa Sofia untuk dinner bersama Om Yo, Sofia jadi-jadi tidak bisa menemani ibunya. Padahal ibunya sedang sakit parah, lirih Marisa. Hus, jangan menyalahkan dirimu seperti itu. Sebaiknya kamu berdoa saja, semoga Bu Sri baik-baik saja, ucap Marcelo. Setibanya di kamar mereka, Marisa melepaskan kimono tidurnya dan melemparnya ke sembarang arah kemudian duduk di tepian tempat tidur dengan wajah sendu. Marcelo kembali tersenyum ketika menyaksikan Marisa yang masih lengkap dengan lingerie macannya. Ia menghampiri wanita itu dan duduk di sampingnya. Hei, macan buntingku. Jangan sedih begitu, ucapnya sembari meraih wajah Marisa hingga mereka pun saling bertatap mata. Marisa menghembuskan napas berat. Aku jadi kasihan sama Sofia, Dat. Lupakan sejenak Sofia dan ibunya, sekarang aku ingin menemui macan buntingku yang nakal tadi. Di mana dia, ha? Tanya Marcelo sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah sedang mencari seseorang. Marisa memukul lengan Marcelo sambil menekuk wajahnya. Dasar kucing kecil. Sementara itu di dalam mobil, Sofia masih terisak sambil memeluk tubuh ibunya yang masih tidak sadarkan diri. Yo yang duduk di samping kursi kemudi beberapa kali melirik Sofia yang duduk di kursi belakang. Ia begitu iba melihat gadis itu apalagi saat ia ingat pesan Bu Sri waktu lalu, bahwa Sofia tidak memiliki siapapun lagi selain Bu Sri. Tidak berselang lama, mobil yang dikemudikan oleh bodyguard itu pun tiba di halaman rumah sakit. Yo bergegas mengangkat tubuh lemah Bu Sri dan menyerahkannya kepada para tim medis yang sigap membantunya. Berdoalah semoga ibumu baik-baik saja, Sofia, ucap Yo sembari menepuk pelan pundak Sofia. Tiba-tiba saja Sofia menghambur ke pelukan Yo dan terisak di sana. Yo membulatkan matanya ketika gadis itu memeluknya. Ia tidak menyangka akan mendapatkan pelukan mendadak dari gadis itu. Perlahan Yo membalas pelukan gadis itu dengan tangan gemetar. Jantungnya pun berdetak dengan sangat cepat. Aku tidak tahu bagaimana nasibku tanpa ibu, Tuan Yo. Selama ini aku bersemangat bekerja dan mencari uang, semua itu untuk ibu. Jika ibu sudah tidak ada lagi, aku harus hidup untuk siapa? Lirih Sofia di sela isak tangisnya. Yo mengelus puncak kepala Sofia yang kini berada di dada bidangnya dengan lembut. Walaupun sebenarnya Yo sangat gugup, tetapi ia masih bisa mengontrol dirinya agar tidak terlihat bodoh di depan gadis itu. Yakinlah, bahwa ibumu akan baik-baik saja, Sofia. Cukup lama Yo dan Sofia duduk di luar ruangan di mana Bu Sri dirawat. Mereka menunggu dokter yang masih menangani Bu Sri di dalam ruangan itu. Minumlah. Yo menyerahkan sebotol air mineral kepada Sofia. Air mineral yang baru saja dibeli oleh bodyguard di toko yang letaknya tepat di depan rumah sakit. Sofia menyambutnya kemudian mulai meneguk minuman yang diberikan oleh Yo tersebut. Roti. Yo kembali menyerahkan sebuah roti berisi selai stroberi kepada Sofia, tetapi gadis itu hanya menolehnya tanpa berkeinginan menyambut roti tersebut. Aku masih kenyang, Tuan. Terima kasih, ucap Sofia. Ya, sudah. Yo meletakkan roti itu di samping tubuhnya dan membiarkannya begitu saja. Sofia kembali melirik roti tersebut dan ia iba melihat makanan yang dianggurkan seperti itu. Sofia meraih roti tersebut dan membuka bungkusnya. Ia menggigit roti tersebut sambil menyeka air matanya. Kata ibu jangan pernah sia-siakan makananmu, ucap Sofia. Yo terkekeh pelan sambil memperhatikan Sofia saat itu. Gadis itu masih terisak, tetapi mulutnya tidak menolak untuk mengunyah makanannya. Kamu benar, sahut Yo.
Tak terasa roti itu pun ludes disantap oleh Sofia dan tidak berselang lama, dokter yang mereka tunggu-tunggu akhirnya muncul di hadapan mereka. "Keluarga Busri?" tanya dokter. "Saya anaknya, dok. Bisa kita bicara sebentar di ruangan saya?" "Tentu saja, dok." Sofia dan Yo mengikuti dokter tersebut hingga ke ruangannya. Wajah dokter itu terlihat murung dan jelas sekali bahwa ada yang tidak beres yang sedang terjadi pada Busri saat ini. "Bagaimana keadaan ibu saya, dok?" lirih Sofia. "Begini, apakah kondisi ginjal ibu Anda pernah diperiksakan sebelumnya?" "Ibu hanya memeriksakannya di puskesmas atau mantri-mantri terdekat, dok." Dokter di puskesmas memang pernah meminta ibu memeriksakannya ke rumah sakit karena mereka bilang ada masalah pada kedua ginjal ibu. Namun, ibu selalu menolaknya dan bersikeras bahwa dirinya baik-baik saja, tutur Sofia dengan bibir bergetar. Dokter menghembuskan napas berat sambil menggaruk pelipisnya. Dari kondisi kulit dan kukunya yang berwarna kebiruan sudah menjelaskan bahwa ibu Anda tidak baik-baik saja, Nona. Ibu Anda mengalami gagal ginjal kronis dan sekarang keadaannya sudah sangat lemah. Seandainya ibu Anda memeriksakannya sejak awal, mungkin penyakitnya masih bisa ditangani dengan baik. Sebaiknya kita berdoa saja, semoga Busri bisa melewati masa kritisnya dan kembali seperti sedia kala, lanjut dokter. Tangis Sofia kembali pecah dan kini Yo meraih tubuh gadis itu dan membiarkan Sofia menangis di dalam pelukannya. Yo kembali menuntun Sofia menuju ruangan di mana Busri masih dalam keadaan kritis. Sofia mengintip dari balik kaca dengan air mata yang terus mengalir di kedua pipinya. "Bu, bertahanlah untuk Sofia." Keesokan paginya, kondisi Busri semakin memburuk dan dokter pun sudah mulai menyerah. Yo segera menghubungi Tuan Marcelo, sama seperti permintaan lelaki itu sebelumnya. "Apa?" pekik Marcelo yang masih bergelut di atas tempat tidur bersama sang istri. "Baiklah, aku akan segera ke sana," sambung Marcelo. Melihat ekspresi wajah Marcelo yang terlihat panik, Marisa menjadi cemas dan ketakutan. Firasatnya mengatakan bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi pada Busri. "Apa yang terjadi, Dad?" "Sepertinya aku harus segera ke rumah sakit, Ca." "Kondisi Busri katanya semakin memburuk," jawab Marcelo sembari melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Marisa mengikutinya dari belakang dengan wajah cemas. "Aku ikut ya, Dad." Marcelo yang ingin menyentuh gagang pintu kamar mandi malah berbalik dan menghadap ke arah Marisa. "Sebaiknya tidak usah, Ca. Kamu di sini saja. Aku berjanji akan terus mengabarkan kondisi Busri kepadamu," jawab Marcelo. "Tapi, Ca." Marcelo mengelus perut Marisa dan akhirnya Marisa pun mengalah. "Baiklah kalau begitu," lirih Marisa. Setelah selesai berpakaian dan sarapan, Marcelo pun segera pamit kepada Marisa. "Aku berangkat dulu ya, Ca. Ingat, jaga kandunganmu." "Ya," jawab Marisa. Marcelo meminta salah satu bodyguardnya untuk mengantarkannya ke rumah sakit dan setibanya di sana, kedatangan Marcelo sudah disambut oleh Yo. "Bagaimana kondisi Busri?" "Kondisinya semakin memburuk, Tuan," sahut Yo sembari menuntun lelaki itu menuju ruangan di mana Busri sedang dirawat. Kedua lelaki jangkung itu melangkahkan kaki jenjang mereka dengan cepat. Dari kejauhan, Marcelo memperhatikan Sofia yang duduk dengan kepala tertunduk menghadap lantai. Ia tahu, gadis itu pasti sangat sedih. "Apakah tidak ada kemungkinan Busri sembuh, Yo?" "Harapannya sangat tipis, Tuan. Penyakitnya sudah sangat parah dan sebenarnya Busri sudah mengetahui semua ini akan terjadi, tetapi karena kondisi keuangannya, ia menyembunyikan penyakitnya seorang diri." Marcelo hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menyayangkan semua itu. "Tuan," lirih Sofia sembari bangkit dari tempat duduknya ketika Marcelo mendekat. "Duduklah, Sofia." Marcelo mengintip dari balik kaca dan ia melihat pergerakan jari-jari tangan wanita itu. "Yo, Yo," panggil Marcelo. Yo bergegas menghampiri Marcelo dan turut memperhatikan Busri dari balik kaca tersebut. "Apa aku tidak salah lihat?" "Aku rasa jari-jari Busri bergerak," ucap Marcelo. Yo memfokuskan penglihatannya pada jari-jari Busri dan ternyata apa yang dikatakan oleh Marcelo benar. "Ya, Tuan. Saya juga melihatnya." Yo bergegas memanggil dokter sedangkan Sofia segera memasuki ruangan itu dan menghampiri sang ibu. "Bu, bangun, Bu."
Ini Sofia, lirih Sofia sambil terisak. Sofia meraih tangan Bu Sri dan menciuminya berkali-kali. Sofia. Terdengar suara lirih Bu Sri. Wanita itu mencoba membuka mata dan tangannya yang dingin menggenggam tangan Sofia dengan erat. Bu, bertahanlah. Demi Sofia, Bu. Ibu sudah tidak sanggup lagi, Sofia. Ibu rasa ini sudah saatnya ibu kembali. Tangis Sofia pecah. Ia tidak sanggup menahan tangisnya lagi. Jangan katakan itu, Bu. Tuan Yo. Mata Bu Sri kini tertuju pada Yo yang sedang berdiri tak jauh dari Sofia. Ya, Bu. Tuan Yo, masih sama seperti yang saya ucapkan waktu lalu. Hari ini pun saya ingin mengatakan hal yang sama kepada Anda, tutur Bu Sri dengan terbata-bata. Tolong jaga Sofia untuk saya karena saya rasa hari ini adalah hari terakhir saya, Tuan Yo, sambung Bu Sri sembari menarik napasnya yang sudah tersendat-sendat. Jangan berkata seperti itu, Bu. Tepat di saat itu, dokter yang menangani Bu Sri tiba dan segera memeriksa keadaannya. Yo menuntun Sofia keluar dari ruangan itu dan membiarkan para tim medis melakukan tugas mereka. Semoga ini adalah pertanda baik dan Bu Sri bisa kembali seperti sedia kala, ucap Yo sambil mendudukkan Sofia di kursi tunggu. Ibu pernah bicara apa sama Anda, Tuan? Tanya Sofia dengan mata berkaca-kaca menatap Yo. Dia memintaku menjagamu. Lalu, seperti janjiku pada ibumu, aku akan menjagamu, Sofia. Bagaimana, Dok? Tanya Yo, setelah dokter yang memeriksa keadaan Bu Sri keluar dari ruangan tersebut. Wajah dokter itu terlihat sendu. Bahkan sebelum dokter menjawab pun, Sofia sudah tahu jawabannya. Dokter itu menggelengkan kepalanya perlahan sambil berucap, "Maafkan kami, Tuan. Kami sudah berusaha semampu kami, tetapi takdir berkata lain," jawab sang dokter. Tangis Sofia pun kembali pecah. Lagi-lagi Yo menjadi sandaran untuk gadis itu mengeluarkan rasa sedihnya yang begitu mendalam. Ikhlaskan ibumu, Sofia. Ibu. Jas mahal yang dikenakan oleh Yo sudah belepotan dengan air mata Sofia sejak kemarin. Ia bahkan rela tidak pulang hanya untuk menemani gadis itu. Acara pemakaman Bu Sri dilaksanakan hari itu juga. Di area pemakaman umum yang letaknya tak jauh dari kediaman Sofia. Bu Sri memang pernah membicarakan masalah itu jauh sebelum ia menghembuskan napas terakhirnya. Ia ingin dimakamkan di tempat itu, di samping makam ayah dan ibunya. Di sepanjang acara pemakaman, Sofia hanya bisa menangis. Marisa pun tidak ingin menjauh dari gadis itu. Ia terus berada di samping Sofia sembari menenangkannya. Sedangkan Yo sibuk mengurus segala sesuatunya. Sofia, berhentilah menangis. Ikhlaskan ibumu dan biarkan ia kembali dengan tenang. Jika kamu terus seperti ini, ibumu akan ikut sedih, Sofia. Dengan wajah sedih, Marisa memandangi Sofia yang masih terisak. Ia tahu bagaimana perasaan Sofia sekarang karena ia juga pernah mengalaminya, di saat Melinda meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Sekarang aku sudah tidak memiliki siapapun lagi, Nona. Aku sebatang kara, lirih Sofia sambil menyeka air matanya. Hus. Jangan bicara seperti itu, Sofia. Sekarang kami adalah bagian dari dirimu, aku, Tuan Marcelo, Om Yo dan semua orang di mansion ini. Jadi, jangan pernah katakan bahwa kamu sebatang kara, ucap Marisa sambil menyeka air mata Sofia. Terima kasih, Nona, lirih Sofia seraya memeluk tubuh Marisa dengan erat. Acara pemakaman pun selesai dan mereka segera kembali ke mansion. Setibanya di tempat itu, Sofia segera menuju kamar mandi khusus untuk para pelayan wanita. Ia ingin membersihkan tubuhnya yang sudah terasa lengket karena terakhir kali ia melakukan ritual mandinya saat berada di rumah sakit. Begitu pula asisten dingin itu. Ia melakukan ritual mandinya dengan berendam di bathtub kesayangannya. Yo merasa sangat lelah karena 2 hari terakhir, ia sangat sibuk mengurus Sofia dan juga Bu Sri. Mulai dari urusan rumah sakit hingga acara pemakaman untuk Bu Sri tadi siang. Di saat kedua orang itu tengah menikmati ritual mandi mereka di 2 tempat yang berbeda, tiba-tiba saja aliran listrik padam dan yang lebih parahnya lagi, generator set di mansion tersebut juga ikutan ngambek. Bangunan megah itu gelap gulita. Semua orang panik, termasuk Sofia. Sofia menyasar dinding kamar mandi sambil terus bergumam ria. Ya Tuhan, apa-apaan ini?
Mana handukku? Gumamnya. Akhirnya Sofia menemukan handuk miliknya, yang ia gantung di dinding kamar mandi. Aha, ini dia. Sofia segera melilitkan handuk itu untuk menutupi tubuh polosnya dan kembali menyasar dinding, mencoba keluar dari ruangan itu. Kenapa listriknya padam? Apa karena Tuan Yo lupa membayarkan tagihan listrik di mansion mewah ini? Ada-ada saja, gerutu Sofia. Tiba-tiba saja Sofia melihat bayangan putih yang berdiri tepat di hadapannya. Karena suasana ruangan yang gelap gulita, Sofia menganggap bayangan itu sebagai sosok makhluk halus yang menampakkan wujudnya di kegelapan. Tiba-tiba saja Sofia menjerit ketakutan sambil berlari tanpa tahu arah. Setaan! Teriak Sofia. Ternyata bayangan tersebut adalah seorang pelayan yang juga baru saja selesai melakukan ritual mandinya, sama seperti Sofia. Mendengar Sofia menjerit sambil meneriakkan kata, "Setan," pelayan itu pun turut menjerit. "Hah, setan? Setan!" teriaknya. Sementara itu, Yo menggerutu karena listrik di bangunan megah itu tidak juga menyala. Ia bangkit dari bathtub kesayangannya kemudian meraih handuk yang ia letakkan tidak jauh dari bathtub. Apalagi ini? Bukankah generator set itu baru saja diservis, jadi tidak mungkin benda itu tidak berfungsi? Atau penjaganya sedang tertidur? Gerutu Yo sambil melilitkan handuk kecil tersebut ke pinggang, untuk menutupi area pribadinya. Dengan meraba-raba, Yo melangkahkan kakinya keluar dari kamar. Tepat di saat itu Sofia yang sedang berlari ketakutan, menabrak tubuh Yo. Setaan! Bruh! Yo mengenali pemilik suara itu dan ia tahu Sofia lah yang sedang jatuh ke dalam pelukannya. "Sofia? Tuan Yo? Ada setan!" Seru Sofia sambil mempererat pelukannya kepada pria itu. Yo membalas pelukan Sofia dan ia baru sadar bahwa gadis itu hanya mengenakan handuk yang melilit tubuh polosnya. Bukan hanya para pelayan yang dibuat pusing oleh listrik yang tidak menyala, sang pemilik mansion apalagi. Pasangan, nyeleneh, itu melangkahkan kaki mereka sambil bergandengan. "Sekarang kita berada di mana, Dat?" tanya Marisa panik. "Mana aku tahu, yang penting melangkah saja," sahut Marcelo yang juga sama paniknya. "Aku pastikan penjaga generator set itu tidak akan bekerja lagi di sini," gerutu Marcelo. Ternyata petugas yang menjaga generator set tersebut sedang tertidur pulas. Ia bahkan tidak sadar bahwa mansion sedang terjadi kekacauan akibat perbuatannya. Setelah seorang membangunkannya, lelaki itu pun bergegas menghidupkan mesin generator set tersebut. Jlip bebe. Listrik pun menyala, semua orang yang tadinya merasa ketakutan dan kebingungan, akhirnya bisa bernapas lega. Fiu. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pasangan Marisa dan Marcelo berdiri tepat di hadapan asisten Yo dan Sofia yang sedang berpelukan dengan erat dan parahnya mereka sama-sama hanya mengenakan handuk untuk menutupi tubuh polos mereka. "Aak!" jerit Marisa. Marcelo yang sama terkejutnya, segera menutup mata Marisa dengan tangannya agar tidak melihat kemesraan kedua orang itu. Teriakan Marisa menyadarkan kedua orang tersebut. Sofia segera menarik tubuhnya kemudian bersembunyi di balik punggung kekar Yo. Sedangkan Yo hanya bisa mengelus tengkuknya sambil menundukkan kepala. Kalian pasangan mesum," ucap Marisa sembari menepis tangan Marcelo yang menutupi matanya. Mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Marisa, sontak saja Yo dan Sofia membela diri dan mencoba mengelak tuduhan itu. "Bukan, Nona. Bukan seperti itu," elak mereka secara bersamaan. "Sudah Dedi, nikahkan saja mereka. Apa Dedi tidak melihat, mereka itu pasangan mesum?" seru Marisa sambil membulatkan matanya. "Hus, jangan berkata seperti itu. Kita tidak tahu kejadian yang sebenarnya seperti apa," ucap Marcelo. Sofia menganggukkan kepalanya dengan cepat sambil mengintip dari punggung Yo. "Benar, Tuan. Kami bersumpah, kami tidak melakukan apapun." "Ish, Dedi. Kenapa tidak mengerti? Ica lagi usaha menikahkan mereka ini, bantuin kenapa?" bisik Marisa sambil mencubit pinggang suaminya. "Astaga!" pekik Marcelo sambil berbisik. Marcelo mengangkat kepalanya kemudian berucap dengan tegas. "Apa yang dikatakan oleh Marisa benar, kalian itu pasangan mesum dan harus segera dinikahkan. Benar kan, Ca?" "Ya,
Sahut Marisa dengan penuh semangat. Sedangkan Yo dan Sofia begitu terkejut mendengar keputusan Marcelo yang begitu tiba-tiba. Hanya dalam hitungan detik, lelaki itu merubah pendapatnya. Tapi, Tuan. Bukannya tadi Tuan bilang, elak Yo. Keputusanku sudah bulat, kalian adalah pasangan mesum dan harus segera dinikahkan. Titik. Ucap Marcelo dengan wajah terangkat. Marisa memeluk lengan Marcelo sambil tersenyum puas. Ia sangat senang karena akhirnya ia memiliki kesempatan dalam kesempitan untuk melancarkan rencananya, menjodohkan kedua orang itu. Yo memijit pelipisnya. Melawan perintah Marcelo yang sedang berada di bawah kekuasaan si macan bunting, sama seperti menghadapi seorang anak kecil. Tidak akan pernah menang, walaupun ia benar. Bagaimana, Yo? Pilih menikahi Sofia atau ku suruh para bodyguard menggiringmu bersama Sofia mengelilingi mansion tanpa pakaian sehelai pun? Ucap Marcelo sambil menyeringai licik. Marcelo terkekeh pelan mengingat dirinya pernah diancam seperti itu oleh Pak Kades di desa kelahiran Fatan. Kesalahpahaman yang terjadi antara dirinya dan warga, mengakibatkan dirinya harus menikahi Marisa. Aku serasa kembali ke masa lalu, Ca. Di mana aku dipaksa menikahimu karena kesalahan pahaman, bisik Marcelo di samping telinga Marisa. Ya, kejadian itu kalau diingat-ingat lucu juga ya, Dat, sahut Marisa. Yo masih memperhatikan ekspresi bahagia sepasang suami istri yang sedang berdiri di hadapannya. Yo ingin sekali mengetes pernyataan Marcelo. Apakah lelaki itu serius, atau hanya menggertak dirinya saja? Saya memilih diarak keliling mansion dengan tubuh polos, Tuan. Apa? Pekik Marisa, Marcelo dan Sofia secara bersamaan. Mereka tidak percaya bahwa asisten Yo yang dingin itu lebih memilih diarak keliling mansion daripada menikahi Sofia. Tidak, tidak. Aku tidak mau. Jerit Sofia yang tidak terima bahwa dirinya akan diarak bersama Yo dengan tubuh polos. Marisa dan Marcelo saling tatap, rencana mereka ternyata gagal. Baiklah kalau begitu, sekarang lepaskan handuk kalian dan bersiaplah diarak keliling mansion, titah Marcelo dengan wajah masam. Sofia menangis histeris. Ia benar-benar tidak terima dirinya akan diarak tanpa pakaian sehelai pun. Jika seandainya ia diberikan kesempatan untuk memilih, tentu saja ia memilih untuk menikahi Tuan Yo yang kaku itu. Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Lirih Sofia di sela isak tangisnya. Ayo, tunggu apa lagi? Lepaskan handuk kalian. Titah Marcelo lagi. Sedangkan sang istri terus menekuk wajahnya karena kesal. Yo sadar bahwa Marcelo tidak sedang main-main dengannya. Yo mengembuskan napas berat kemudian kembali memohon kepada lelaki itu. Maafkan saya, Tuan Marcelo. Setelah mempertimbangkannya lagi, saya memilih menikahi Sofia. Keputusan kedua asisten Yo membuat Marisa dan Sofia menghembuskan napas lega. Marisa bahagia karena rencananya menyatukan kedua orang itu akhirnya berhasil. Sedangkan Sofia senang karena ia tidak jadi diarak keliling mansion oleh para bodyguard. Benarkah? Kamu serius? Tanya Marcelo penuh selidik. Ya, Tuan. Saya serius, jawab Yo. Sekarang kalian puas, ha? Puas sudah berhasil mengerjai aku? Jerit Yo dalam hati.